Sudah dibuka materi dari saya yang saya share di Classroom? Sudah ya. Materi kita hari ini masih menentukan persamaan fungsi kuadrat ya, tapi ada ketentuan yang berbeda. Di mana minggu lalu itu ketentuannya adalah ada 2 titik yang diketahui melalui sumbu X. Tapi sekarang ini diketahuinya titik puncaknya. Ya, jadi yang diketahui hanya titik puncak dan mungkin nanti ada 1 titik bantuan. Nah, rumusnya sedikit berbeda. Kalau kemarin itu melalui 2 titik di sumbu X, rumusnya apa sih kalau kita menentukan persamaan fungsinya? Ada yang masih ingat dengan rumus yang kemarin? Rumus menentukan persamaan fungsi kuadrat jika melalui 2 titik di sumbu X dan ada 1 titik bantu. Ada yang masih ingat rumusnya apa? Y sama dengan A. Ya, Y sama dengan A. X dikurangi X1, X dikurangi X2. Iya, oke. Itu rumusnya ya. Kalau diketahui 2 titik melalui sumbu X itu rumusnya. Tapi kalau sekarang di sini apabila dia diketahui grafik ini memiliki titik puncak atau titik balik, nah, di mana ini ada titik P. Nah, ini titik P itu kita ibaratkan sebagai titik puncak. Jadi nanti di soal pasti selalu akan ada P. Nah, dalam kurung ada suatu titik. XP, YP. Nah, itu artinya adalah titik puncaknya. Maka persamaan fungsi kuadratnya kalian bisa hitung dengan Y sama dengan A. Ini mirip dengan yang pertama, Y sama dengan A. Kemudian dikalikan dengan X kurangi dengan XP dikuadratkan ditambah dengan YP. Nah, jadi nanti Y dan X-nya ini ketika kita mencari A, itu adalah titik bantu yang ada di soal. Ya, jadi rumusnya sedikit berbeda ya. Jadi kalian untuk jakan ini kan ada 2 ketentuan, kemarin melalui 2 titik di sumbu X, kalau sekarang diketahui titik puncak. Nah, nanti lihat di soal, perhatikan baik-baik di soal. Apabila di soalnya disebutkan ada 2 titik yang melalui sumbu X, berarti gunakanlah rumus yang kemarin. Tapi kalau di soalnya itu terpampang dengan jelas ada titik puncak P dalam kurung suatu titik X, Y ya. Nah, berarti gunakan rumus yang ini. Ini rumusnya. Oke, materinya itu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut dengan contoh soal? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal. Nah, di sini yang pertama, contoh soalnya berbentuk teks seperti ini, di mana persamaan grafik fungsi kuadrat yang titik puncak. Nah, ini kan jelas terpampang di sini ya, ada kata-kata titik puncak atau titik balik nantinya dengan titik P negatif 2,6 dan melalui titik A negatif 3,4. Nah, jadi si A ini itu adalah titik bantunya nanti. Titik bantunya untuk kalian menentukan nilai dari A-nya. Sementara ini titik P ini adalah titik puncaknya yang mana berarti nanti negatif 2 ini adalah XP-nya dan 6 ini adalah YP-nya. Sama seperti kemarin, kita mengerjakan jangan langsung menentukan persamaan, tapi kita pertama adalah menentukan dulu nilai dari A-nya. Menentukan nilai
A ya. Berarti di sini kita punya XP-nya itu sama dengan negatif 2, YP-nya sama dengan 6. Kemudian ini titik bantunya yang menjadi X-nya itu sama dengan negatif 3 dan Y-nya itu 4. Nah, ini sesuai dengan informasi di soal. Kemudian kita masukkan ke rumus sama seperti kemarin. Y sama dengan A X kurang XP dikuadratkan tambah dengan YP. Kemudian Y-nya kita ganti dengan 4, A-nya kita cari, kemudian X-nya kita ganti jadi negatif 3 dikurangi dengan negatif 2 dikuadratkan tambah dengan 6. Ya. Nah, ini kita hitung dulu yang ada di dalam sini. Berarti kita punya 4 sama dengan A. Negatif 3 kurang negatif 2 kira-kira berapa hasilnya? Ada yang tahu negatif 3 kurang negatif 2? Ini berapa hasilnya? Negatif 1. Negatif 1 ya, karena ini dengan ini ada negatif bersebelahan jadi positif ya. Jadi negatif 3 tambah 2 hasilnya negatif, negatif 1 ya. Negatif 1, kemudian dikuadratkan, tambah 6. Negatif 1 kuadrat, 1 ya. 1 kali A ya, A itu hasilnya, A tambah 6. Karena kita mau mencari A, maka 6-nya pindah ke sini. Jadi 4 kurangi, asalnya 6-nya positif, dia pindah jadi negatif, berarti negatif 6 sama dengan A. Maka kita peroleh 4 kurang 6 negatif 2 sama dengan A. Sampai sini untuk menentukan nilai A-nya bisa? Menentukan nilai A-nya bisa nggak? Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak nih? Tidak, Pak. Oke, sip. Kita lanjut ya. Setelah kita dapat nilai A, baru kita menentukan persamaannya. Menentukan persamaan. Oke, kita masukkan lagi ke rumus. Nah, hanya saja kalau kemarin itu yang titik bantunya masih dianggap. Kalau sekarang ini yang ketika masuk ke rumus titik bantu ini jangan dianggap ya ketika masuk ke rumus ini. Jadi ini jadi Y sama dengan A X kurang XP kuadrat. XP kuadrat tambah YP. Y-nya ini tetap, jangan diganti lagi dengan angka. A-nya kita sudah dapat negatif 2, dimasukkan ke sini negatif 2. X-nya ini tetap, dikurangi XP-nya itu negatif 2 ya. Negatif 2 dikuadratkan, tambah YP. Nah, yang ini biar kalian tidak kaku nih, rubah dulu saja. Jadi Y sama dengan negatif 2 kalikan dengan X. Ini negatif dengan negatif jadi positif ya. Positif 2 dikuadratkan tambah YP. Oke. Nah, kemudian ini kalian kerjakan dulu saja yang ada di dalam kurung. Karena ini dikuadratkan berarti kalian ingat lagi bagaimana perkalian aljabar. Berarti ini artinya X tambah 2 kalikan dengan X tambah 2. Ya, artinya ya. Jadi begini, X kali X berapa sih? X kali X berapa ya? X kuadrat.
X kuadrat. Kemudian X kalikan dengan 2. X kalikan dengan 2. 2X. 2X. 2X tambah 2X. 4X. 4X. Oke, ini 4X. Tambah 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4 ya. Oke, ini tambah. Oh sorry, ini harusnya YP-nya ganti dengan 6 ya. Ini tidak ada yang mengoreksi saya ini. 6 ya ini harusnya. Kemudian Y. Nah, ini kalian paham kan kenapa dari X tambah 2 kuadrat bisa jadi X kuadrat tambah 4X tambah 4? Paham nggak itu? Karena saya langsung loh ini. Paham nggak? Atau perlu diuraikan? Uraikan, Pak. Oke, boleh. Di sini ya, di yang warna hijau ya. Ini kita uraikan yang X tambah 2 nih. Jadi nanti kalian boleh langsung seperti saya langsung ke sini. Boleh diuraikan dulu. Jadi sebelum masuk ke sini dulu. Ini yang X tambah 2. X tambah 2 nih yang warna hijau. Kuadrat. Itu kan artinya kita punya X tambah 2 kalikan dengan X tambah 2. Gitu ya, karena ini kuadrat. Berarti dia ada 2 kali. Nah, perkaliannya sama seperti aljabar. Ini berarti X yang ini kalikan ke sini. Kita dapat X kuadrat. Kemudian yang ini X-nya kalikan dengan ini. Kita dapat 2X. Kemudian kan ini sudah selesai nih dikali dengan 2 yang ada di belakang. Sekarang ini yang 2-nya. 2 kalikan dengan X. 2X. 2 kalikan dengan 2 sama dengan 4. Karena ini dengan ini variabelnya sama, boleh kalian jumlahkan. Jadi kita peroleh X kuadrat tambah 2X tambah 2X hasilnya 4X tambah 4. Ini ke sini. Paham cara menguraikannya? Paham, Pak. Oke, bisa ya. Jadi nanti untuk mengerjakan soalnya, boleh kalian langsung ke sini, boleh diuraikan dulu seperti ini, tidak jadi masalah. Ya, hanya saja kalau diuraikan dulu dan dicantumkan di sini, nah ini berarti tanda kurungnya nanti ada 2, karena ini kurung untuk semuanya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kalian gabungkan negatif 2 yang ada di luar kurung ke dalam persamaan kuadrat yang ada di dalam kurung ini. Kita kalikan satu persatu. Negatif 2 kalikan dengan X kuadrat. Hasilnya berapa ya? Negatif 2 kali X kuadrat. Ayo. Min 2X kuadrat. Ya, min 2X kuadrat. Kemudian ini juga kalikan dengan yang 4-nya. Negatif 2 kali 4X. Negatif 8X. Ya, jadi negatif ya. Kemudian satu lagi, negatif 2 kalikan dengan 4. Negatif 8. Negatif 8. Jangan lupa 6-nya dibawa, tambah 6. Karena ini setelah ini dengan ini sama. Boleh dijumlahkan sama-sama konstanta. Boleh kalian jumlahkan. Kita punya negatif 2X kuadrat kurang 8X. Nah, negatif 8 tambah 6 hasilnya? Negatif 2. Iya, negatif 2. Sampai sini selesai. Tapi ini juga boleh kalian perkecil. Jadi perkecil kita bagi 2 ya, karena di sini depannya itu 2. Kebetulan ini juga bisa dibagi 2, ini juga bisa dibagi
2. Atau kita bagi negatif 2 biar X kuadratnya jadi positif, boleh. Ini bagi negatif, bagi negatif, bagi negatif. Berarti ini semuanya jadi positif. Ini bagi negatif 2 berarti jadi X kuadrat. Negatif 8 bagi negatif 2 jadi positif 4 X. Dan ini jadi 1. Ini selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk contoh soal nomor 1, silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Atau lanjut ke yang kedua? Tidak. Oke, lanjut ya. Ada satu lagi. Ini kalau kalian perhatikan contoh yang kedua sama dengan grafik yang kemarin ya. Betul nggak? Sama nggak nih gambarnya? Sama ya? Oke. Nah, ini kebetulan contoh soal yang saya berikan kemarin untuk yang grafik ini bisa dikerjakan dengan cara yang sekarang juga. Gitu. Kalau kemarin kan yang kita perhatikan ini dengan ini, kemudian satu titik bantu ini. Nah, kalau sekarang ya untuk menggunakan cara yang sekarang kalau diketahuinya titik puncak, berarti yang harus kalian perhatikan itu adalah titik yang ada tanda P-nya. P negatif 1, negatif 8 dengan titik bantunya itu ini. Ini ada di 0, negatif 6. Nah, ini dua titik ini yang harus kalian perhatikan. Gitu. Ya, jadi di sini nanti kemungkinan di gambarnya bahkan kita tidak tahu titik mana yang titik di mana melalui sumbu X-nya. Mungkin ini terpotong nanti kalau ada soal. Yang penting kalau menggunakan cara yang sekarang itu harus ada titik puncaknya P, biasanya dengan titik P, dan satu titik bantu yang ini bebas, hurufnya huruf apa saja, bahkan ini tidak ada titiknya. Ya. Sama seperti tadi, kita harus menentukan dulu nilai dari A-nya. Berarti di sini kita punya XP-nya sekarang negatif 1 dan YP-nya kita punya negatif 8. Kemudian X-nya kita punya 0 dan Y-nya kita punya 6 negatif ya. Ini 6 negatif. Oke, berarti langkah pertama kita harus mencari dulu nilai A ya. Mencari nilai A. Nah, mencari nilai A berarti kita masukkan Y sama dengan A X min XP dikuadratkan tambah dengan YP. Y-nya kalian ganti dengan negatif 6. A-nya kita cari. X-nya ganti dengan 0. Dikurangi XP-nya itu berarti negatif 1 ya. Negatif 1 dikuadratkan. Tambah YP-nya negatif 8. Kita punya ini negatif 6 tetap. A-nya tetap. Nah ini 0 kurang negatif 1. Hasilnya berapa? 0 kurang negatif 1. Ada yang tahu jawabannya? 1 ya. 1 dikuadratkan ya tetap 1 ya. Ini boleh kalian langsung biar tidak ada tanda kurung, berarti positif dengan negatif dia jadi negatif. Berarti negatif 8. 1 kuadrat itu tetap 1. 1 kalikan A itu tetap A. Berarti kita punya negatif 6 sama dengan A kurang 8. Ya, karena kita mencari A, berarti 8 ini pindah ke sini. Negatif 6 karena awalnya dari sini negatif, pindah ke sini jadi positif. 8 sama dengan A. Maka kita peroleh negatif 6 tambah 8 hasilnya
Ada yang tahu negatif 6 tambah 8? 2. 2. Berarti kita peroleh A-nya itu sama dengan 2. Sama nggak kayak kemarin A-nya 2? Di catatan yang kemarin sama nggak nih untuk soal yang ini A-nya 2? Sama. Sama. Oke, kalau sama berarti ini ada kemungkinan persamaannya juga sama nanti. Kalau tidak sama berarti salah. Kita lanjut, setelah mencari nilai A, kita mencari persamaannya. Menentukan persamaan. Nah, berarti yang ini kita tidak anggap lagi ya. Kita masukkan Y sama dengan A X kurang XP kuadrat tambah YP. Y-nya tetap, A-nya ganti dengan 2, X-nya di sini tetap, XP-nya ganti dengan negatif 1 kuadrat, dan YP-nya negatif 8. Nah, ini kan di sini ada yang tanda operasi dipisahkan tanda kurung, kalian uraikan dulu saja. Y, ini 2, X, negatif ketemu negatif pasti jadi negatif ketemu negatif jadi apa nih? Positif. Positif. Berarti jadi X tambah 1 Positif. kuadrat ya. Ini nih positif ketemu negatif jadi yang ini. Positif ketemu negatif. Jadi Negatif. Negatif 8 ya. Nah, kemudian yang ini uraikan seperti tadi. Kalau mau ini kita uraikan di sini boleh. Cara menguraikannya berarti begini. Kita punya, nah ini kurungnya jadi ada 2. X tambah 1. Ini juga X tambah 1 kurang 8. Y sama dengan 2. Yang ini X kalikan dengan X jadi X kalikan X. Kuadrat. X. Kuadrat. X kuadrat. Ya, X kalikan 1. X kuadrat. Kuadrat. X kali 1 berapa nih X kali 1? X. X. Kemudian 1 kali X. 1X. 1X juga ya. Kemudian 1 kali 1? 1 ya? Ya. Nah, ini mudah sekali karena angkanya kecil. Kita punya 2. Nah, ini dijumlahkan karena sama variabelnya. Berarti jadi X kuadrat tambah 1X tambah 1X hasilnya 2X. 2X tambah 1 kurang 8. Kemudian kita kalikan. Ini 2 kalikan ke X kuadrat jadi 2X kuadrat. Kemudian 2 kali 2X jadi 4X ya? 4X. Oke. Kemudian 2 kali 1. 2 kali 1 jadi 2 ya? Ditambah Tambah 2 kurangi 8 ya? Iya. Oke, kita punya Y 2X kuadrat tambah 4X. 2 kurang 8 hasilnya? 6. 6 ya? Negatif 6. Sama nggak kayak kemarin? Persamaan yang barunya ini sama nggak? Coba lihat catatannya. Sama. Sama. Sama ya. Dan yang ini bisa diperkecil nggak kira-kira menurut kalian? 2X, 4X, negatif 6. Bisa diperkecil nggak nih? Bisa. Dibagi berapa? Bisa. Bagi berapa? 2. Bagi 2. Oke, jadi boleh diperkecil juga. Kalian boleh perkecil jadi Y sama dengan X kuadrat
tambah 2X kurang 3 gitu ya. Nah, jadi boleh hasilnya yang ini, boleh yang ini. Tuh, nanti tergantung di pilihan. Kalau pilihan ganda jawabannya ya mana yang ada. Itu pasti salah satunya ada. Oke, itu contohnya. Ada yang mau ditanyakan dengan dua contoh yang sudah saya berikan? Tidak. Tidak ada. Materinya terlalu mudah atau bagaimana? Atau kalian sudah mempelajari? Bapak ngejelasinnya mudah, Pak. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, baguslah. Kalau penjelasan dari saya mudah sekali kalian pahami, alhamdulillah. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan langsung ya. Karena saya yakin yang suka ikut video itu kalau saya perhatikan pasti ketika saya kasih tugas nggak pernah ada yang tanya-tanya lagi. Pasti kalian sudah paham dan nilainya bagus-bagus. Semoga nanti yang ini juga nilainya bagus lagi. Oke. Bagaimana? Apakah cukup dengan penjelasan saya atau kalian memerlukan contoh lain misalkan? Silakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi sebelum waktu Zoom kita habis. Silakan, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada? Oke, cukup nih penjelasannya, cukup nggak? Cukup penjelasannya, cukup? Cukup. Oke, sip. Ini pertemuan kita terakhir ya? Nggak ada lagi, ini minggu depan kalian ada kegiatan apa tuh kemarin saya lupa. Dan setelah itu kita libur Idul Fitri. Nanti ketemu lagi kemungkinan sekitar tanggal 24 atau 25 ya. Oke, jadi ya ini pertemuan terakhir kita. Nah, selama kalian libur, jangan sampai lupa untuk belajar, sempatkan waktu untuk belajar ya. Dan kita bertemu lagi, berarti kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita akhiri saja, tidak apa-apa. Oke ya, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi beberapa minggu ke depan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, ya, dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri nih. Takutnya nanti saya tidak sempat mengucapkan. Kita bertemu lagi nanti di akhir Mei setelah Idul Fitri ya. Semangat terus, sehat-sehat terus untuk kalian semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, silahkan kita live.